Waalaikumsalam, berjumpa ya, kembali bersama Wong Ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak E? Ya biasa mau curhat. Aku dulu kan kemarin kan aku pernah ngomong aku mau curhat masalah pelakor gitu loh. Aku nggak tahu harus gimana. Yakin loh ya, ini curhat dipublis ya. Jadi kalau dipublis iya jangan nyebutin nama dan apapun loh ya. Nanti takutnya minta take down, aku paling mules ya kalau orang nyuruh take down. Enggak lah, udah apa resiko. Oke, gimana? Ganggu nggak? Enggak, kan kerjaan saya memang dengerin anak-anak yang cerita. Kan maksudnya kalau nggak ada anak sih aku masa bodoh ya, itu pelakor mau jengkelitan mau apa masa bodoh gitu. Masalahnya kan ada anak aku di situ. Terus dia tuh nggak boleh gitu anak aku deket sama aku, didokterin. Nah dulu kan waktu aku cerai kan umur 9 bulan. Waktu itu aku operasian baru 9 bulan kan pergi ke Saudi. Udah gitu kan dia itu orangnya gimana kalau belum dapet suami aku mantan itu terus gitu ngejar sampai neror kan aku ikhlasin. Pernah aku jobrak juga dulu waktu aku pulang dari Saudi itu. Kan aku bilang kalau kamu suka sama suami aku ya kamu itu aja lah ngomong baik-baik caranya ceraiin aku, ngomong sama mantan suami aku gitu kan. Tapi ya kayak gitulah. Terus maksudnya orangnya gimana gitu kayak nggak punya hati gitu. Udah gitu pas aku baru 1 bulan pergi dia selingkuh lagi gitu sama itu. Mending kalau cuman selingkuh ya kayak gitulah, maksudnya udah kayak suami istri gitu. Terus kan aku tanyain mantan suami aku, lah itu selingkuhanmu lo ngebel ke aku, telepon ke aku, kataku gitu kan. Dia bilang enggak itu cuman mungkin salah sambung. Ini nggak mungkin lah salah sambung, orang dia tahu nomor aku dari mana kalau nggak itu. Ya laki-laki mungkin karena dia nggak mau ketahuan salahnya malah marah balik gitu, seolah-olah kayak nggak terima, kayak kayak nggak selingkuh gitu, nggak mau dituduh. Terus nganjing-nganjingin aku gitu. Aku yang buat sakit hati tuh ya itu, maksudnya anjing, aku nggak bakalan ya aku ceraiin kamu, katanya nggak bakalan aku balik lagi ke kamu. Iya oke, aku bilang suatu saat kamu sujud di kaki aku nggak bakalan balik lagi sama kamu, udah cukup kataku. Terus katanya ya udah aku mau nyerahin kamu asal minta uang 10 juta. Oke 10 juta buat aku nggak ada apa-apanya, aku bilang rezeki masih ada di depan kok. Udah gitu Mas Andrew kan aku cerai di Dubai ya. Udah gitu kan aku pulang ngambilin baju apa yang aku beli di rumah itu tuh mantan suami aku nggak ngambil, cuman ngambil baju-baju aku, dokumen aku kan semua masih di situ. Nggak, aku cerai di luar negeri tuh nggak balik ke situ, dan dokumen semua apa yang aku miliki tuh semua di situ. Dia nggak mau ngasih. Dia mau ngasih mantan suami aku tuh, tapi ada syaratnya, pengen ketemuan. Aku nggak mau lah. Dia kan pengennya balik lagi. Dia nggak ingat gitu nyakitin. Aku baru 1 bulan kerja dia udah selingkuh. Aku masih operasian loh. Aku nggak mikirin nyawa aku demi pengen punya rumah. Tapi dia kan nggak kalau memang sayang kan nggak kayak gitu caranya. Dulu kan aku nikah sama dia kan duda, anak 3. Aku terima, aku masih kecil umur 14 tahun waktu itu. Keluarga aku juga nggak ada yang setuju. Aku juga nggak tahu gimana ceritanya, tahu-tahu udah maksudnya nikah gitu. Padahal dulu aku benci banget sama dia itu. Aku terima, aku urusin anaknya, belajar dari pengalaman aku sendiri, punya ibu tiri jahat gitu. Aku sayangin, aku kerja mati-matian buat ngidupin anak-anaknya. Ibunya anak-anaknya itu nggak peduli gitu sama anaknya. Aku terima, aku cuman minta dia itu setia, terus bisa buat barang-barang urip gitu kan. Aku udah nggak punya siapa-siapa, yang aku butuhin ya sampai tua gitu nerima apa adanya aku gitu.
masalah uang sih aku nggak mikirin, rezeki bisa dicari ya bareng-bareng gitu kan. Tapi ya kenyataannya dia malah kayak gitu, habisin duit, selingkuh, udah gitu aku difitnah gitu sama orang-orang sampai aku tuh diasingkan di kampung aku sendiri. Katanya istriku tuh minta cerai, katanya nggak mau ngurusin itu anak-anak aku, katanya bilangnya kayak gitu. Jadi semua orang itu pada benci aku di kampung aku kayak orang asing karena fitnahan itu gitu. Padahal kan aku nyerahin dia kan karena dia selingkuh. Udah bertahun-tahun dia selingkuh, bukan cuma setahun 2 tahun. Setiap kali aku keluar negeri dia pasti selingkuh, ngabisin duit. Aku kan capek juga, walaupun bertahan demi anak kan capek gitu. Terus yang pelakornya juga aku ngambilin baju, ngamuk-ngamuk. Dia pelakor tapi dia sendiri ketakutan gitu, takutnya aku balik lagi sama mantan suami aku gitu. Aku nggak bakalan lah, aku apalagi udah janji, walaupun kamu sujud nggak bakalan aku balik lagi kan. Udah gitu yang bikin aku sedihnya apa, masalah suami sih gampang lah ada gantinya, anak kan nggak ada gantinya. Apalagi aku sesar loh, maksudnya kerasa banget gitu sesar itu. Ditinggal 9 bulan kan nggak tahu ibunya siapa gitu kan, belum tahu Mas Andro. Udah gitu dia nggak boleh aku ketemu sama anak gitu. Pengennya aku yang minta maaf, aku yang nyelondo gitu. Ya nanti dulu lah yang salah siapa. Harusnya kan kalau orang yang pikirannya waras itu ya udah, masa lalu ya masa lalu, aku minta maaf, pengennya aku gitu loh. Ada anak, ayo bareng-bareng gitu kan, ngurusin anak gitu, silaturahmi gitu. Itu mah enggak, aku yang disakitin aja aku mau loh, maksudnya kayak gitu. Tapi dia sendiri tuh nggak mau, pengennya duit aku gitu. Misalkan ngasih anak aku, nanti ngomong ke orang-orangnya aku nggak ngasih apa-apa, dia yang beliin. Yang sedihnya itu anak itu, dia kan maksudnya nggak boleh ketemu gitu. Kalau misalkan dikasusin aku tuh itunya anak gitu, anak kan dari 9 bulan kan sama dia gitu. Jadi kan maksudnya dia takut gitu kan. Jadi aku tuh bingung Mas Andro, aku maksudnya nungguin bapaknya mati nggak mati-mati. Maksudnya aku harus gimana gitu loh Mas Andro, aku bingung gitu loh. Ini kan berarti kan anak yang mau diambil kan anak nih. Anak apa harta? Iya. Anak, aku harta mah aku nggak mikirin. Aku uang rumah aja aku nggak, uang yang nggak karuan lah, maksudnya kacau, uang 10 juta udah lah aku ikhlasin gitu. Hak asuh anak berarti kan? Iya anak. Oke. Masalah anak gitu. Oke, sebentar. Gantian saya ngomong. Udah selesai. Kalau sampean udah selesai ganti aku yang ngomong. Udah. Nah, jadi yang sampean mau kan hak asuh anak ya kan? Iya. Hak asuh anak, dan sekarang lagi sama suami kan anak sampean? Iya. Tidak sama sampean kan? Iya, soalnya kan aku kan nggak ada satu. Aku kan cerai dari Dubai kan, maksudnya. Terus kedua, aku nggak punya siapa-siapa gitu. Misalkan ikut aku, bingung kan? Kecuali aku udah punya rumah. Sekarang kan alhamdulillah aku udah punya rumah gitu. Sampean di Indonesia? Enggak, di Hong Kong. Oh, terus sampean nggak punya siapa-siapa? Ya aku dari kecil ya hidup sebatang kara kan, dulu punya ibu tiri jahat, tapi aku nggak dendam. Walaupun sekarang bapakku udah meninggal, walaupun ibu tiri jahat sama aku, tapi aku tetap menganggap dia tuh seperti ibu. Tapi kan dia nggak sama kayak aku, tapi aku mah nggak apa-apa gitu. Cuman masalahnya anak aku kan udah deket sama bapaknya, udah deket sama ibu tirinya, takut juga kan. Masalahnya tuh nggak boleh kalau itu ketemu aku, maunya tuh misalkan anak aku diajak jalan, dianya pengen ikut. Misalkan anak aku ngasih gitu, aku ngasih sama anak, dia pengennya dikasih. Jadi kayak seperti anak kecil, kayak cemburu gitu, pengen anak aku dibeliin, dia juga pengen. Ya enggak. Maksudnya pikirannya tuh loh ya, gimana? Enggak. Anaknya sampean digunakan untuk senjata, minta duit sama sampean gitu loh. Iya.
Ya Mas Andro, dulu aku pernah cerai juga, terus aku balik lagi. Dia itu kayak gitu, sama taktiknya tuh sama. Masa aku udah tahu taktiknya dia, caranya dia, mau aku ulangin lagi kan? Ya aku juga mikir dua kali, sama aja aku mati bunuh diri di depan dia kan. Maksudnya sama aja aku nyerahin diri. Kan kita udah tahu caranya dia, taktiknya dia kayak gitu, masa mau diulangin lagi? Makanya aku sabar nungguin dia, maksudnya nunggu dia mati lah, kalau ibarat secara kasarnya gitu kan. Tapi kan sebagai seorang ibu gimana sih perasaannya gitu, dari 9 bulan ditinggal gitu, nggak pengen meluk, pengen apa kan nggak bisa. Anak sih mau, udah tahu gitu, cuman yang jadi perkara itu orang tuanya gitu loh, ibu tirinya sama mantan suami aku itu yang jahat itu. Terus aku ngomongnya kapan, Mbak? Iya, tak dengerin. Ya, aku mau ngomong sampean sela terus gimana, ya kan? Nah, Sorry. ya enggak, sampean mau yang didengerin aku diem aja Pak? Sampean butuh penyelesaian atas persoalan sampean ini gitu loh. Menurut pandangan saya, apa butuh gitu loh. Kalau butuh aku akan ngomong. Jadi kalau itu solusi, maksudnya tahu, mungkin Mas Andro tahu gitu sebagai laki-laki. Nah, ya kan aku ngomong kan kita diskusi, jawabnya sampean kalau aku nanya jangan panjang. Jadi nggak kelar-kelar nanti, ya kan? Iya. Sekarang kan kita mau ngambil hak asuh anak, kan gitu. Nah, terus sampean nggak punya siapa-siapa di Indonesia. Dan sekarang sampean posisi di mana? Di Indonesia apa di Hong Kong? Ya sekarang di Hong Kong. Nah, terus sampean ada planning nggak ketika anak itu kita menangkan proses kasus pengambilannya, terus anak itu akan dipelihara dengan siapa? Sudah ada gambaran belum? Itu yang harus sampean pikirkan. Atau sampean pulang sementara, jadi kumpul-kumpul duit, pulang 6 bulan atau 1 tahun untuk ngambil hak asuh anak, terus ikut sama sampean, terus nanti kalau misalnya mau balik lagi tinggal dipondokin, apa kayak gitu. Sampean susun dulu rencananya, saya akan kasih tahu. Jadi kalau sekarang udah, silahkan sampean pikirkan ya, ketika sampean ambil mau sampean taruh mana silahkan sampean pikirkan ya. Tapi bagi saya, kalau sampean mau ngurusin ini semuanya dan semuanya jarak jauh, itu kan pasti sama pengacara. Nah, kalau sama pengacara itu menurut saya nggak enak, ribet. Mending sampean pulang. Kalau ataupun dengan pengacara sampean juga pulang. Sampean perkarakan, mau gono gini, mau hak asuh anak itu boleh setelah perceraian. Karena memang statusnya setelah perceraian itu ada apa saja yang masih bisa jadi harta berdua gitu loh. Nah, jadi ketika sampean menikah sama suami, ya kan, setelah menikah lepas dari 1 jam, 2 jam atau 3 jam, itu apa yang sampean beli dan apa yang suami beli itu harta berdua sudah. Dan apalagi ini ada anaknya, ya kan. Nah, hak asuh anak sebelum 12 tahun itu jatuhnya ke ibu. Makanya kalau dia belum 12 tahun, sampean pasti menang kasus ini gitu loh. Aku nggak ngerti ya, anaknya sampean sama sampean sudah berapa umurnya? Ya kan? Sekarang kelas 3 sih. Kelas 3 apa? SD. Ya, jadi kan belum 12 kan? Nah, itu masih menang kalau sampean mau ambil. Tetapi sampean pikirkan, kalau sudah sampean ambil, sampean taruh di mana? Sampean mau bawa kemana? Jangan sampean bisa ambil tapi endingnya nanti juga dia akan sebantang kara, kan ya nggak fair maksudnya. Ya sampean harus pulang dulu, entah 1 tahun, makanya disiapin dulu semuanya. Kalau sudah siap, ayo pulang, ajukan ke pengadilan negeri ya. Status cerai ini saya mengajukan untuk hak asuh anak. Ini terjadi soalnya sama orang tua saya, sama kakak saya bercerai sama suaminya. Hak asuh anak yang berat kan neneknya, ibu saya. Ibu saya bawa ke pengadilan. Ya dilaporin beneran semuanya gitu loh. Ya kan? Ibu saya malah yang jadi neneknya kan ibu saya, kan cucunya dia itu kan cucu pertama ibu saya perempuan. Nah, ibu saya yang keberatan kalau diambil sama bapaknya, akhirnya dia urus
kakakku diem aja ngikutin ibuku urus di pengadilan negeri semuanya, kena sama kita hak asuh sampai hari ini sama kita. Sekarang udah kelas 3 SMP kalau nggak salah. Tetapi kita saya sebagai omnya, ibu saya kan sudah meninggal, utinya udah meninggal kan, kita juga sering nanyain, kamu mau ketemu ayahmu nggak gitu. Kamu kalau mau ketemu ayahmu tak anterin. Nah, kakakku bilang gitu. Kadang kakeknya, bapak saya kan tak suruh bilang kayak gitu. Kadang saya sendiri, kalau kamu mau tak anterin ke ayahmu. Mau nggak mau itu tetap ayahmu, tak anterin. Kalau kamu mau pulang, telepon om, aku bilang kayak gitu kan. Kalau saya pas lagi pulang Indonesia. Nah, sekarang kan persoalannya pada saat hak asuh sampean menangkan, itu loh yang harus sampean pikirkan. Ya kan. Terus kalau hari ini sampean kan berhak memberikan, sampean kan sayang sama anak sampean, pasti kan kasih nafkah. Ya sudah, kalau kasih nafkah anak kelas 3 SD kan nggak bisa diserahin uang. Ya kan. Mau nggak mau, kalau sampean mau kan mungkin nanti sama tetangganya yang sampean bisa percaya. Jadi untuk ngasih uang jajannya, jadi si anaknya nanti nggak lewat bapaknya, karena sampean posisinya kan sudah bercerai. Ya kan, kalau sudah bercerai kan sudah tidak ada hubungan dengan suami, tapi ada hubungan dengan anak. Nah, sampean orang desa situ yang sampean percaya untuk kasih uangnya biar anak itu nerima uangnya, atau uangnya dikasih ke rekening gurunya, guru SD-nya, atau siapa yang dipercaya untuk keperluan sekolah anak ini. Bahkan uang saku pun nggak apa-apa minta sama ibu gurunya. Nah, tergantung sampean ini persoalannya. Siapa yang bisa dipercaya tanpa harus ngasih ke bapaknya? Bisa dipahami nggak saya ngomong? Iya, bisa. Nah, itu sampean yang harus pikirkan. Ketika itu sudah, maka baru action sampean. Jadi, kalau hari-hari ini sampean sumpek, nah, kata sampean kan uang bisa dicari, ya kan? Ya. Kalau uang bisa dicari ya pulang dulu, kita ambil dulu anak itu, hak asuhnya, untuk tinggal dengan sampean. Nanti setelah tinggal 1 tahun, 6 bulan atau 5 bulan kan sampean bisa serahkan ke pondok. Salah satu, ya aku ngasih option. Sampean bisa nalar dan logika kan, optionnya kan ke pondok, atau sampean ke sekolah yang ada asramanya, cari info. Sampean balik lagi ke Hong Kong, dia udah masuk asrama, tanggung jawabin. Kalau bapaknya nyari ya udah, hati-hati gitu aja, yang penting balik. Sampean harus punya kekuatan, jadi jangan sampai dia nanti ngusik-ngusik si anak itu tadi. Hak penuh adalah asrama, misalnya ada ibu asrama, bapak asrama, atau bapak pondok, ibu pondoknya. Pasrai bener-bener bahwa anak ini lebih berhati-hati. Kalau mau ditemuin ya udah kasih ruangan khusus untuk ditemuin. Kalau mau diajak jalan atau kemana, batasannya sampai di mana gitu. Jangan sampai nanti dia dibawa lagi balik terus kena kekerasan. Ini kan agak-agak sedikit repot gitu loh, Mbak. Ya. Nah, setelah saya ngomong, sampean mau ngomong apa lagi? Kan enak kalau kayak gini ngomongnya gantian. Lanjut. Iya. Gimana menurut sampean? Kan aku kan pernah nyoba, maksudnya ngasih gitu. Dia kan minta sepeda lah, harga sepeda kan bukan 100-200 kan, otomatis jutaan. Dia sering lah dia minta-minta yang harga-harga mahal. Aku beliin gitu, aku kasih uang apa. Tapi dia tuh ngomong ke orang-orangnya, ibu tirinya tuh dia yang beliin, aku seolah-olah tuh aku jahat gitu, ibu yang jahat, dia ibu tiri yang baik gitu. Yang aku bencinya tuh kayak gitu orangnya. Oke. Tak potong ya. Sekarang gini loh, kalau kita kalau kita persoalkan omongannya orang, ya itu nggak habis konten saya tak bahas sama sampean sampai besok pagi. Sekarang itu tindakan kita mau ngapain gitu loh, bener nggak? Sampean itu harus ngapain, kan itu yang penting kita pikirkan. Ya, makanya kalau sampean ngerasa bahwa uang itu bisa dicari, anak yang harus diperjuangkan, pulang dulu, perjuangkan dulu anaknya. Selanjutnya setelah ngatur langkah baru mau balik lagi boleh. Setelah dia di posisi aman, diletakkan di tempat yang benar, yang sebagaimana mestinya, yang ingin sampean harapin. Apa anaknya sampean aku yang bawa? Gimana? Coba.
masalahnya kan anak akunya itu nggak mau sama aku kan, maksudnya dari kecil kan dia sama bapaknya, sama ibu Ya tirinya. sudah, oke. Ya Udah nggak gitu salah. didokterin. Nah, sebentar, Dia sebentar, saya kasih tahu. Nggak salah, sekali lagi nggak salah ya. 9 bulan sudah sampean tinggal itu nggak salah. Dan kita nggak perlu bahas masa lalu. Oke, sampean tinggal bicara. Ya, sampean, kok bicara? Sampean tinggal berdoa ya sambil menunggu ya. Kalau dia ibunya tahu, tapi ketika hak asuh itu ada dalam diri sampean berhak membawa dia gitu loh. Ngerti nggak? Kalau dianya nanti terus nggak mau sama sampean dan apa semuanya, ya sampean tinggal, ya sampean mau berdoa, sholawat, istighfar tiap hari atau apa, sampean bawa kemana. Karena kan nggak tahu air susunya, ngerasain air susu sampean apa enggak, kan itu persoalannya. Gitu loh Mbak. Ya, yang harus kita pikirkan itu gitu loh. Makanya kenapa saya bilang hak asuh anak kita ambil dan sampean pulang. Udah, itu solusi. Kalau sampean nggak mau pulang, terus mau ngambil hak asuh, mau dititipin kemana? Gitu loh. Dan anak itu kan harus didekap. Harus dikasih tahu, harus diajak ngomong, ya. Dipeluk, digendong, disayang, dibeliin pentol, bakso, cilok, mie ayam. Bisa dipahami nggak? Nggak cuman butuh uang aja anak itu, kan butuh digenggam, diajak jalan. Lama-lama kan anak kecil kalau sama emaknya diajak ke sini ke situ jalan-jalan, diantar ngaji apa semuanya, kan ya nempel sendiri. Bisa dipahami nggak? Saya yakin sampean pulang, ajukan ke pengadilan, ambil hak asuh anak, menang kasus itu. Ribet nggak sih? Ya enggak lah, mana ada ribet. Takutnya ribet gitu. Ya, itu kan anak sampean, ada aktenya nggak? Ya aktenya kan diganti semua orang. Dia kan lahirnya kan 2014, itu kan bulan puasa dulu itu. Tapi kok dia ulang tahunnya selalu dirayainya bulan Oktober. Apa dia diganti aktenya, aku juga bingung. Diganti semua. Dia tuh menguasai gitu loh. Bukan mantan suami gini aku loh, aja gini yang loh Mbak. dikuasai. Aku mau menguasai, mau nggak menguasai, aku nggak ambil pusing ya. Aku nggak peduli. Yang jelas sampean menikah dengan dia ya kan. Terus waktu melahirkan kan sampean waktu melahirkan apa langsung sampean tinggal, kan nggak juga toh. Ya kan? Iya. Sampean kan pasti urus. Sampean dulu melahirkan di rumah sakit mana? Ada. Ya. Ada waktu itu. Nah ada iya datanya, udah dokumentasi. Udah, sekarang giliran tapi saya kan ngomong. Ntar dulu Mas Andro, dokumennya kan aku kan pergi kan, dokumen berangkat kan otomatis ditinggal. Orang aktenya aku aja dia nggak mau ngasih kok, akte aku, apalagi akte anak aku, semuanya udah dirubah. Ya gitu udah sama nggak dia. peduli, sampean kan bisa lapor polisi, sampean kan sudah cerai. Semuanya data ada di rumah saya itu, panggil polisi, panggil pengacara. Kalau kita nggak bisa fight sendiri, bisa dipahami nggak sampean? Iya. Ya, jadi jangan sampean memaksa saya, ya kan, untuk mengikuti tata cara sampean. Nggak bisa dong. Sampean tanya ke saya, sampean harus mendengarkan apa yang saya sampaikan. Mau sampean pakai dan nggak itu terserah sampean, gitu loh. Sampean panggil pengacara, ceritakan kasusnya, ya, yang sampean bisa percaya, ya. Kalau nggak bisa punya pengacara yang bisa dipercaya, saya punya pengacara. Sampean tinggal komunikasi aja sama dia. Kalau dia yang nggak beres, saya kan bisa jadi jaminan kalau sampean nggak mau pulang. Tapi kalau sampean mau pulang, temuin itu pengacara, cari, ya, bagaimana cara mengambil dokumen sampean semuanya itu di rumah itu. Wong sampean sudah terdata sekian puluh tahun kan nggak ada di rumah itu. Yang ada barang sampean semuanya kan pasti ada di dalam rumah itu. Iya. Ya bawa gitu loh. Dan rumah itu pun kalau yang bangun sampean, ya sampean juga ada hak dong. Bisa jadi gono gini dong. Dan dia tidak bisa. Aku juga nggak tahu. Makanya saya kasih tahu gitu loh. Sampean nggak tahu itu sampean tak kasih tahu. Kalau tak kasih tahu jangan bikin alasannya soalnya gini, ya kan nggak nemu solusi, bener nggak? Iya. Kita kan mau cari solusi, bener nggak? Kita kan nggak cuman mau omong-omongan di sini dan didengerin sama banyak orang, kan saya nggak mau begitu. Kita cari solusi Mbak, kita diskusi. Jangan sampai sampean ngomong sama saya itu terus nggak dapet apa-apa, bisa dipahami nggak? Itu bukan saya banget gitu loh.
Ya, saya kasih masukan. Kalau sampean nggak bisa dengan tata cara sendiri dan dia dengan cara kekeluargaan nggak bisa, sama pamong sampean datang juga nggak bisa dengan cara baik-baik, main pengacara, main hukum kita. Gitu loh Mbak. Ya, pertama sampean memang harus pulang kalau mau menyelesaikan urusan ini kelar. Jangan mau menyelesaikan posisi sampean masih di Hong Kong. Gitu loh, pulang dulu, cari pengacara, ya, urus dengan pengacara. Kalau pengacara ngerasa, boleh Bu ini ditinggal, akan saya jalani. Yang penting Ibu benar-benar pegang itu pengacara. Jangan sama nanti duit sampean juga dihabisin juga sama pengacara. Bisa dipahami nggak? Nah, gitu. Kalau memang mau menyelesaikan urusan ini, biar nggak hidupnya kepikiran terus. Sampean bisa cari uang terus, tapi kalau pikiran sampean nggak tenang, buat apa? Bisa dipahami nggak? Iya. Saya ini tidak marah ya. Saya juga tidak ngomong keras. Tapi saya harus mendudukkan posisinya. Sampean itu mau ngambil anak, kan gitu tuh. Iya. Mau menyelesaikan, mau mengelarkan urusan ini, dan urusan kan ada yang bisa diselesaikan tanpa harus pulang. Kalau sampean ini, saya berharap sampean menyelesaikannya dengan pulang gitu loh. Jadi jangan terus lari dari kenyataan, kita hadepin gitu loh. Dengan apapun, segala apapun gitu loh. Mau harus pakai pengacara. Sampean menemukan laki-laki yang saya bilang ya brengsek gitu loh. Nggak tahu malu, kalau saya banci, pakai rok aja. Cerai minta duit 10 juta. Kalau saya jadi laki-laki, saya nggak suka sama perempuan, saya yang cerai dan saya yang bayar. Kamu nggak usah kemana-mana. Cukup nanti surat ceraimu tak antar ke orang tuamu. Kalau saya begitu, Mbak. Masalahnya bukan cuman nyakitin secara itu aja, Mas. Dia tuh dukun-dukunin juga gitu. Udah, nggak usah pikirin mau dukun mah, mau santet, mau apapun ya. Buat saya, itu nggak akan mempan kalau sampean punya keyakinan. Sampean punya Tuhan apa enggak, gitu loh. Gitu loh. Kalau sampean merasa nggak punya Tuhan, nggak punya Gusti Allah, ya sudah. Buat apa saya juga ngomong. Penyelesaian urusan ini harus diselesaikan. Jadi kita tidak fokus kepada pelakornya, kita tidak fokus kepada suaminya. Saya fokus dengan bagaimana caranya sampean gitu loh. Kita nggak perlu bahas orang lain. Yang saya bahas hari ini saya ngomong sama sampean, dan saya harus memahamkan ke dalam diri sampean gitu loh, Mbak. Bisa dipahami nggak aku ngomong? Iya, sampean harus dibegitu. Saya ngomong kayak gitu karena kalau saya cuma dengerin dan curhat, terus ya sudah nggak ada solusinya, tak tutup aja channel saya, Mbak. Bisa dipahami nggak? Iya. Ya sampean harus pulang. Bilang ke pamong desa itu yang tahu kronologisnya, yang tahu sampean menikah dengan orang itu, punya anak dan kayak gitu, dan sudah bercerai, datang ke situ sama pamongnya, bilang bicara baik-baik, bla 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 bla. Kalau dia masih marah, dia oke, berarti kan kita cara persuasif nggak bisa. Kita cara kekeluargaan baik-baik nggak bisa. Oke, tempuh jalur hukum. Kan gitu, Mbak. Kalau sampean nggak mau baik-baik, terus jalur hukum nggak mau, terus maunya apa? Mau sampean santet orang itu, kan nggak boleh juga gitu loh. Kan nggak bener caranya. Ya pakai cara hukum gitu loh. Ya tadinya Mas Andro kalau memang dia itu kan pengennya aku gitu loh, nggak usah secara kayak gitu. Kan aku juga masih di luar negeri gitu, pengennya aku tuh selalu ya udah gitu. Sekarang ya demi itu anak kan itu kan maunya sampean, Mbak. Saya garis bawahi ya. Itu kan maunya sampean, tapi tidak dengan maunya dia. Bisa dipahami nggak? Ini laki-laki sudah tidak bisa diajak kompromi. Bisa dipahami nggak sampean? Terus sampean mau pengennya dia tuh anak itu jadiin senjata biar aku balik lagi. Makanya pulang, urusin hak asuhnya. Kok sampean dikasih masukan kok masih saya harus ngikuti pikirannya sampean? Ya nggak bisa begitu dong. Boleh nggak saya ngomong kayak gitu? Iya kan? Masa saya mau marah-marahin suami sampean? Kamu laki-laki ini gini kan, ya nggak mungkin juga. Bener nggak saya ngomong? Ya, sama ngomong sama Pak Lurah. Pak Lurah tolong kasih tahu dia begini-begini.
sama orangnya nanti, Pak Lurah urusannya apa dengan keluarga dan rumah tangga saya? Saya sudah bercerai sama dia, Pak Lurah nggak mau ikut campur. Lah coba, kalau dia ngomong kayak gitu apa nggak Pak Lurahnya malu? Bisa dipahami nggak Mbak saya ngomong? Iya. Ini harus sampean yang menghadapi. Halo? Iya, iya. Nggak bisa pakai tangan orang lain, nggak bisa pakai tangan orang lain. Harus Kak, sampean. Sampean bisa bicara baik-baik, ngomong baik-baik, silakan. Bicara baik-baik, ngomong baik-baik, nggak bisa pakai hukum. Secara hukum sampean menang, anak masih kelas 3 SD. Rumah itu juga dari mana? Rumah suami apa rumah sama sampean bangunnya? Saya tanya. Ya bangun itu kan waktu itu aku udah nikah sama dia. Terus udah gitu kan aku juga di luar negeri. Dia minta kiriman uang aku kemana, tapi dia ngakunya itu dari anaknya. Kan anaknya juga pergi ke Saudi. Katanya uang anaknya. Ya aku bingung uang aku kemana. Ya Buat yang penting apa, kan aku sampean juga punya bingung. bukti pengiriman. Ya nggak tahu Ya pokoknya. udah nggak ada lah. Udah Lah itu masalahnya orang-orang. Gitu loh.